Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share kegiatanku di dapur darurat ya guys. Dan buat kalian yang baru pertama gabung, boleh juga dong ditekan tombol subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis, serta nyalain juga notifikasinya agar setiap aku upload video-video terbaru selalu ada di HP kalian. Dan boleh juga follow di Instagram aku di Yen Setiawan, dan yang kedua itu adalah Gereja Bumairah. Oke, terima kasih dan happy watching. Nah, ini merupakan kegiatanku sehari-hari ya guys ya. Sama seperti semuanya emak-emak di rumah kayak gitu ya. Dan aku juga mau cerita nih kelanjutan dari kemarin nih sebenarnya ya. Jadi kenapa aku sebut dapur ini sebagai dapur darurat? Karena waktu pembangunan rumah ini rencananya dapur ini tuh aku mau taruh di dalam gitu ya guys ya. Jadi mau menyatu sama ruang keluarga, terus sama ruang tamu kayak gitu, yang kayak sekarang tuh model-model rumah tuh banyak yang kayak gitu ya. Nah tapi aku tuh berpikir lagi gitu ya, antara iya apa enggak kayak gitu ya. Misalkan kalau dapur itu dijadikan satu dengan ruang ruang keluarga atau ruang tamu kayak gitu, kayaknya kok gimana ya, kayak kurang enak kayak gitu ya. Kurang enaknya tuh ya, aku bayangin misalkan kayak aku tuh misalkan kayak goreng lele apa goreng ikan kayak gitu, apalagi goreng itu ya ikan yang keranjang kayak gitu, pasti minyaknya itu sampai kemana-mana. Terus kalau anakku pas lewat ntar bakalan kepleset kayak gitu ya. Terus banyak lagi pertimbangannya gitu kan ya. Kalau nggak langsung dibersihkan nanti juga repot sendiri kayak gitu ya. Padahal kalau dapur menyatu dengan ruang keluarga, ruang tamu kayak gitu harus selalu bersih. Kalau nggak bersih kan kayak nggak enak dipandang kayak gitu kan ya. Jadi akhirnya aku pindahlah ini dapurnya itu di luar kayak gitu ya. Dan setelah di luar ini dulu tanpa ada apa ya, ada pembatas. Jadi ini tuh kan ceritanya rumahku yang aku buat dapur ini buat teras belakang kayak gitu ya. Jadi nggak ada kayak dinding-dindingnya tuh nggak ada, jadi los kayak gitu ya. Nah akhirnya aku sama suami itu terus berubah pikiran kayak gitu ya. Jadi ini tuh mendadak banget, terus nggak sesuai dengan gambarnya. Jadi dapurnya tuh langsung dipindah di teras ini. Nah ketika udah di teras ini ya, jadi waktu rumah udah jadi, kemudian dapurnya ini jadi terbuka kayak gitu ya. Ya enak sih kalau nggak hujan. Nah pernah juga ya waktu kita masak terus hujan, terus aku buru-buru kayak gitu, kayak wajahnya pancinya semua aku masukin, ya udah jadi nggak jadi masak kayak gitu ya. Terus kalau udah jamnya tuh udah lewat jam 9 ke atas, itu panasnya minta ampun kayak gitu ya. Apalagi kalau kakinya itu kena itu ya, kena lantainya tuh panas banget kayak gitu. Nah terus juga kalau malam-malam aku juga takut kayak gitu ya, masa dapur kok di luar itu kayak gimana kayak gitu ya, rasanya aneh sendiri kayak gitu. Dan aku juga kebayang-bayang kan waktu itu kan udah mau sahur itu ya, mau puasa. Nah kalau puasa itu kan pasti kalau sahur-sahur itu kan harus bangun jam 3-an kayak gitu kan. Nah aku bayangin kalau aku tuh lagi manasin sayur atau bikin minuman, terus jam 3 itu di luar itu kayaknya gimana gitu ya, kayaknya nggak enak banget. Tapi ya aku ya tetap lakuin kayak gitu ya, karena gimana, karena belum ada biaya ya saat itu ya, karena uangnya udah habis semuanya buat rumah kayak gitu, bikin rumah. Nah jadi aku tuh terus ketika punya rezeki, aku tuh pelan-pelan bikin bikin apa namanya kayak dinding, tapi dindingnya itu yang benar-benar low budget. Jadi aku bikinnya tuh dari baja ringan ya. Aku juga pernah bikin videonya. Jadi dapurku ini aku makeover total kayak gitu ya. Aku kasih kayak dinding kayak gitu, tapi dari
apa kayak dari fiber kayak gitu sama baja ringan. Pokoknya cari yang termurah-murah, yang penting warnanya putih. Jadi karena udah terbiasa kayak gitu ya, di dapur ini udah terang banget, aku makanya cari yang warna putih-putih kayak gitu. Jadi masih tembus, mataharinya tuh masih tembus gitu ya, maksudnya terang, jadi terang banget, terus udah nggak panas. Dan alhamdulillah banget ya, aku satu persatu itu aku selesain gitu ya rumahnya. Walaupun ya jadi dapur ini tuh aku namain dapur darurat kayak gitu. Buat kalian yang pengen tahu dapurku yang dulu sebelum di makeover, ntar aku kasih linknya gitu ya. Terus ada juga yang waktu aku kitchen tour gitu ya, jadi semuanya itu aku kasih tahu bagian-bagian mananya kayak gitu. Dan aku cuman pakai fiber dan baja ringan. Dan alhamdulillah dapurku nih udah seperti kayak dapur pada umumnya kayak gitu ya, walaupun dulu cuman dapur terbuka kayak gitu. Nah, kenapa aku tuh pilih bikin atap ya, dinding ya. Dinding itu dari baja ringan aja sama fiber, karena misalkan kita tuh mau bikin pondasi lagi tuh kayak udah nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi aku bikin aja kayak gitu. Yang penting tertutup aja, pakai bahan yang tipis nggak apa-apa. Jadi aku pilih yang paling murah kayak gitu ya untuk fibernya. Nah, itu tuh sebagian cara aku dalam mengatur keuangan kayak gitu ya. Jadi ketika rumahku ini belum jadi sepenuhnya kayak gitu, jadi aku tuh sama suami seperti yang kemarin aku bilang, kita tuh kalau pengen sesuatu masih kita skip dulu. Jadi semuanya tuh harus lari ke rumah dulu, yang penting rumah itu udah jadi. Karena rumahku setelah aku tempatin gitu ya, jadi bagian belakang yang termasuk dapur ini bagian belakang ya, teras belakang ini sama yang teras depan itu nggak ada kanopinya. Jadi aku tuh pelan-pelan kayak gitu. Jadi kemarin waktu bikin dapur ini ya, kemarin kan atasnya cuman dak-dakan kayak gitu. Nah, terus kan kita tambah kayak atap baja ringan kayak gitu kan. Nah, setelah itu pun berhenti lagi. Habis itu kita punya uang lagi, baru beli baja ringan sama fiber itu buat dipasang jadi dindingnya. Jadi udah tertutup kayak gitu. Terus aku juga bikin pintunya itu dari GRC. Jadi ya kayak dapur darurat kayak gitu ya, nggak seperti dapur-dapur yang lainnya yang udah benar terfikirkan kayak gitu ya. Karena ini tuh benar-benar apa ya, ya darurat kayak gitu ya, orang niatnya di dalam malah jadi di luar. Nah, untuk dapurnya ini aku juga pilih nuansa warna krim ya. Nah, seperti temboknya itu juga warna krim, jadi aku samain dengan tembok yang ada di rumahku tuh kebanyakan warna krim. Dan aku tuh berencana misalkan kalau punya rezeki kayak gitu ya, aku pengen semuanya itu perintilan-perintilannya itu serba warna krim juga, biar senada, biar lebih enak dipandang. Kayak warna dindingnya itu kan warnanya juga ada goldnya, ada krimnya, jadi biar masuk ya. Dan aku tuh sengaja belinya tuh emang agak mahal ya itu ya, tapi bagi aku tuh nggak apa-apa, yang penting kan juga untuk permanen ya, jadinya nggak masalah kayak gitu. Karena kalau warna krem itu warnanya netral ya, jadinya nggak ngebosenin gitu bagi aku. Nah, jadi untuk perintilan-perintilan dapurnya itu juga aku masih seadanya banget ya, seperti kayak ambalan, terus kayak panci-panci kayak gitu, terus wajan-wajan, pokoknya perintilan-perintilan dapur gitu ya. Aku juga sebenarnya pengen seperti yang lainnya, terus pengen yang senada kayak gitu, cuman uangnya masih di skip dulu. Dan aku masih mengutamakan untuk apa ya, untuk rumahnya dulu, biar rumahnya selesai, terus apa ya, isinya dulu untuk yang di rumah kan masih banyak yang diperlukan kayak gitu kan ya. Jadi untuk dapur ini yang masih aku bisa cicil, misalkan kayak toples-toples kemarin, atau
apa ya yang murah-murah kayak gitu aku cicil sedikit demi sedikit kayak gitu. Dan untuk yang mahal-mahal aku masih entar dulu gitu ya, jadi memang uangnya tuh terbagi-bagi kayak gitu ya Mams ya. Tapi tetap aku tuh pengen gitu ya, jadi eh, untuk beli perintilan-perintilan itu aku pengen yang terbaik kayak gitu ya, karena ya memang seperti yang aku bilang tadi itu kan dipakainya permanen. Dan dapur ini kalau di dekor tuh cantik banget kayak gitu kan ya, biar bisa betah masak terus enak dipandang kayak gitu. Jadi cara aku tuh membuat dapur ini lebih cantik kayak gitu ya, jadi aku tuh nyicil-nyicil, misalkan aku kayak kemarin beli toples dulu, habis itu kayak stiker kompornya itu enggak jadi langsung semuanya kayak gitu, enggak ya. Jadi aku misalkan sebulan sekali aku beli satu atau dua kayak kayak gitu, jadi enggak cuma di dapur tapi juga ada yang di dalam rumah kayak gitu, jadi terbagi-bagi gitu Mams. Nah mungkin itu aja cerita dari aku gitu ya. Alasan aku tuh menamakan dapur ini sebagai dapur darurat kayak gitu ya Mams ya. Dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan boleh juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.